Ibu gimana? Layarnya udah terlihat? Sudah ada, sudah Sudah ada. terlihat jelas. Ya, mangga. Nah, ini dibacain sama Teh Nur Aida, Ibu. Boleh siapa aja dari Ya, perwakilan kelompoknya. boleh Boleh, boleh dimulai aja silakan. Teh Nur Aida. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida dari perwakilan kelompok 7 yang akan menjelaskan materi senyawa kimia non-organik dan ionik. Suaranya agak kerasin ya, biar kelihatan jelas. Ya, Kang Nawa bisa di itu? Senyawa kimia adalah zat kimia murni atau zat murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau atom yang berbeda jenis yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya itu melalui reaksi kimia. Senyawa kimia non-organik atau lebih dikenal sebagai senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung atom karbon sebagai komponen utama. Senyawa ini biasanya terdiri dari unsur logam dan non-logam serta dapat ditemukan di alam dalam bentuk mineral, air, dan gas. Ciri-ciri senyawa non-organik. Yang pertama, titik didih dan titik leleh relatif tinggi, tidak mudah terbakar, mampu menghantarkan listrik, dapat larut dalam air atau tidak larut tergantung pada strukturnya. Contoh senyawa kimia non-organik. Yang pertama ada senyawa oksida, contohnya air, H2O, karbon dioksida, CO2, senyawa garam NaCl atau natrium klorida, HCl kalsium klorida. Yang ketiga asam dan basa ada HCl asam klorida, NaOH natrium hidroksida. Yang keempat ada senyawa mineral, contohnya CaCO3 kalsium karbonat, ada MgSO4 magnesium sulfat. 5 senyawa kompleks ada CuNH 342+ kompleks tembaga dengan amonia. Ada FeCN6 3- kompleks ferosianida. Sifat umum senyawa non-organik. Yang pertama, komposisi unsurnya itu senyawa non-organik umumnya tidak mengandung atom karbon dan hidrogen sebagai komponen utama. Yang kedua, kelarutannya senyawa anorganik biasanya larut dalam pelarut polar seperti air. Ini berbeda dengan senyawa organik yang lebih sering larut dalam pelarut non-polar. Yang ketiga, titik didih dan titik leleh. Senyawa non-organik memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Hal ini disebabkan oleh ikatan ionik yang kuat dalam banyak senyawa anorganik. Sifat pembakaran. Senyawa non-organik umumnya tidak mudah terbakar. Yang kelima ada penghantaran listrik. Beberapa senyawa anorganik dapat menghantarkan listrik, terutama dalam bentuk larutan atau ketika mencair, karena adanya ion bebas yang dapat bergerak. Keenam, reaksi kimia. Reaksi kimia pada senyawa non-organik biasanya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan reaksi pada senyawa organik yang seringkali memerlukan kondisi tertentu untuk berlangsung. Yang ketujuh, isomerisasi. Senyawa non-organik memiliki keterbatasan dalam hal isomerisasi, yaitu kemampuan untuk membentuk struktur berbeda dengan
rumus molekul yang sama. Sebaliknya, senyawa organik sering menunjukkan variasi isomer yang lebih besar. Jenis ikatan kimia senyawa organik. Yang pertama ada ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi antara ion-ion positif atau kation dan ion-ion negatif anion. Proses pembentukan ikatan ionik melibatkan transfer elektron dari salah satu atom ke atom lain hingga menciptakan ion-ion yang sama yang saling tarik-menarik. Kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antara dua atom yang berbagi pasangan elektron. Ada beberapa subkategori ikatan kovalen seperti ikatan sigma dan pi dan hybrid. Yang ketiga ada ikatan koordinasi atau kompleks logam. Ikatan koordinasi terjadi antara sebuah ion logam dan satu atau lebih donor elektron. Kompleks logam seringkali terlihat sebagai unit tunggal dan reaksinya. Yang keempat, ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah jenis ikatan lemah yang timbul akibat gaya tarik-menarik antara molekul-molekul. Reaksi kimia senyawa non-organik dapat berupa berbagai jenis reaksi tergantung pada jenis senyawa yang terkait. Berikut adalah beberapa contoh reaksi kimia yang umum terjadi pada senyawa non-organik. Yang pertama ada reaksi ionik. Senyawa ionik seperti garam-garam dapat bereaksi dengan asam atau basa untuk membentuk senyawa baru. Contohnya reaksi antara garam dan asam atau basa. Contohnya ada natrium klorida NaCl dan asam klorida menjadi natrium klorida NaCl. Yang kedua ada reaksi redoks. Senyawa organik dapat melakukan reaksi redoks seperti redukasi atau oksidasi. Contohnya redoksi logam alkali metal. Ada potasium dan klorin yang akan menjadi potasium klorida. Yang ketiga ada reaksi pengendapan. Senyawa non-organik dapat diendapkan dengan mencampur dua larutan yang mengandung ion lawan. Contohnya endapan kalsium karbonat. Ada kalsium klorid CaCl2 dan sodium karbonat Na2CO3 yang akan menjadi kalsium karbonat CaCO3 ditambah sodium klorid NaCl. Yang keempat, reaksi asam basa netralisasi. Senyawa ionik dapat bereaksi dengan asam atau basa untuk membentuk air dan senyawa netral. Contohnya ada reaksi antara asam dan basa, hidroklorik asid HCl dan sodium hidroksid NaOH, air H2O dan sodium klorid. Kelima, reaksi transfer elektron. Logam reaktif dapat bereaksi dengan non-logam reaktif untuk membentuk senyawa ionik. Contohnya ada reaksi antara logam dan halogen. Ada sodium Na tambah klorin, Cl2 menjadi sodium klorid. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari interaksi antara ion positif, kation, dan ion negatif atau anion melalui gaya
elektrostatik. Ciri-ciri senyawa ionik meliputi senyawa ionik biasanya membentuk struktur kristal yang teratur. Mereka memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Senyawa ionik biasanya larut dalam air dan dapat menghantarkan listrik dalam larutan. Contoh senyawa ionik, yang pertama senyawa garam, natrium klorida, NaCl yang dikenal sebagai garam dapur, terdiri dari kation Na+ dan anion Cl-. Ada kalium klorida KCl, terdiri dari kation K+ dan anion Cl. Yang kedua, senyawa oksida, ada magnesium oksida MgO yang terdiri dari kation Mg2+ dan anion O2-. Aluminium oksida Al2O3 terdiri dari kation Al3+ dan anion O2-. Senyawa hidroksida, ada natrium hidroksida NaOH yang terdiri dari Na+ dan anion OH-. Ada kalsium hidroksida CaOH2 terdiri dari kation Ca2+ dan 2 anion OH-. Contoh senyawa ionik. Yang keempat, ada senyawa karbonat, kalsium karbonat CaCO3 yang terdiri dari kation Ca2+ dan anion CO3 2-. Ada natrium karbonat Na2CO3 terdiri dari 2 kation Na+ dan anion CO3 2-. Yang kelima, senyawa sulfat, ada kalsium sulfat CaSO4 terdiri dari kation Ca2+ dan anion SO4 2-. Ada barium sulfat BaSO4 terdiri dari kation A2+ dan anion SO4 2-. Yang keenam, ada senyawa nitrat, amonium nitrat NH4NO3 terdiri dari kation NH4NO3-. Ada kalium nitrat KNO3 terdiri dari kation K+ dan anion NO3-. Yang terakhir ada senyawa fosfat, kalsium fosfat Ca3PO4 2 terdiri dari 3 kation Ca2+ dan 2 anion PO4 3-. Sifat-sifat utama dari senyawa ionik. Yang pertama, bentuknya padat dengan titik leleh dan titik didih tinggi. Senyawa ionik umumnya berbentuk padat pada suhu kamar dan memiliki titik leleh serta titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, konduktivitas listrik. Dalam keadaan padat, senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya terikat dalam struktur kristal. Yang ketiga, kekerasan dan kerapuhannya. Senyawa ionik biasanya keras dan memiliki struktur yang kuat, tetapi juga bersifat rapuh. Yang keempat, larutan dalam air. Banyak senyawa ionik mudah larut dalam air, terdisosiasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Yang kelima, rumus kimia mengandung unsur logam. Senyawa ionik seringkali terdiri dari kombinasi antara unsur logam yang membentuk kation dan non-logam yang membentuk anion. Reaksi kimia senyawa ionik melibatkan interaksi antara kation dan anion yang membentuk senyawa baru. Berikut adalah beberapa jenis reaksi kimia yang umum terjadi pada senyawa ionik. Yang pertama ada
reaksi pembentukan senyawa ionik. Contohnya ada natrium, ada klorin menjadi natrium klorida. Dalam reaksi ini, natrium kehilangan satu elektron untuk menjadi kation Na+, sedangkan klorin menerima elektron tersebut untuk menjadi anion Cl-. Yang kedua, reaksi larutan. Senyawa ionik dapat larut dalam air, menghasilkan ion-ion bebas yang dapat berinteraksi dengan ion lain. Contohnya ada natrium klorida NaCl dalam air menjadi Na plus ditambah Cl-. Ketika NaCl dilarutkan dalam air, ia terurai menjadi ion natrium dan ion klorida sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, reaksi neutralisasi, reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Contohnya ada asam klorida HCl dan natrium hidroksida NaOH, jadi N-natrium klorida NaCl dan air H2O. Dalam reaksi ini, H+ dari asam dan OH- dari basa bergabung untuk membentuk air, sementara Na+ dan Cl- membentuk garam. Reaksi pengendapan, ketika dua larutan yang mengandung ion-ion berbeda dicampur, dapat terbentuk senyawa tidak larut yang mengendap. Contohnya kalsium klorida CaCl2 dan natrium karbonat Na2CO3 menjadi kalsium karbonat CaCO3 endapan ditambah natrium klorida NaCl. Di sini CaCO3 terbentuk sebagai endapan yang tidak larut dalam air. Yang kelima ada reaksi redoks, reaksi di mana terjadi transfer elektron antara dua spesies kimia. Contohnya ada zinc atau Zn ditambah copper sulfat CuSO4 menjadi zinc sulfat CnSO4 dan copper Cu. Dalam reaksi ini sering teroksidasi menjadi Zn2+ dan tembaga tereduksi dari Cu2+ menjadi Cu. Yang keenam ada reaksi dekomposisi. Senyawa ionik dapat terurai menjadi komponen penyusunnya ketika dikenakan panas atau energi. Contohnya kalium klorat KCl3 dan kalium klorida KCl dan oksigen O2. Reaksi ini terjadi saat kalium klorat dipanaskan. Mungkin sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ini yang dari ini ya kelompok Nawa ya kelompok 7 sudah menyampaikan dari Nur Aida ya yang diwakili Nur Aida untuk apa pemaparan terkait yang kedua. Nah, ini satu lagi apa sudah siap apa belum? Kelompok 10 ada nggak untuk tugas 3? Ada Ibu, cuman mohon maaf belum siap gitu. Oke, jadi skip aja ya. Jadi nggak belum siap ya. Oke, jadi gini, saya review aja ya dari dua kelompok.
Yang tadi kelompok 2, kelompok 5 saya skip aja ya. Berarti nilainya nggak ada tuh ya. Jadi saya udah kasih kesempatan jadi wayahna gitu ya. Dan terima kasih kelompok 4 sama kelompok 7 yang sudah apa memaparkan. Jadi gini teman-teman. Ini kan kuliah kimia dasar ini kan berkali-kali saya bilang, saya sampaikan, ini kan nanti berkaitan dengan prodi peternakan ya. Terus prodi landscape gitu ya. Eh, Kalau di landscape sendiri nanti akan berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan teknik lingkungan dan mungkin lebih ke kedalamannya nanti di eh, mata kuliah yang berkaitan dengan fisik gitu ya. Kemudian kalau di peternakan, karena nanti kan ada mata kuliah yang lebih biologi gitu ya, lebih kimiawi gitu ya, mungkin bisa lihat kenapa kita belajarnya itu dari dasar gitu ya. Ini kayaknya kalau saya lihat ya ada teman-teman yang antusias gitu ya belajar kimia. Kalau saya sih nggak masalah, tinggal memberikan nilai ya. Jadi kelihatan dari tugas yang dikumpulkan gitu ya, udah dikasih link, tapi nggak dikerjakan gitu ya, nggak dikumpulkan. Terus pas apa namanya disuruh presentasi nggak siap gitu ya. Jadi ini maunya kayak gimana gitu. Saya juga bingung ya kalau nanti eh, kalian nilainya nggak siap, saya pun nggak siap nanti gitu. Nggak siap dalam arti ya siap-siap aja nanti di bawah C gitu ya. Jadi jangan menyalahkan kami para pengajar kalau misalkan kaliannya banyak alasan gitu ya. Dan ini sudah saya sampaikan di apa namanya kalau yang tugas 3 sih nggak masalah ya sebenarnya karena di jadwalnya itu kita di apa namanya eh, presentasinya itu di tanggal 13 November gitu ya. Tapi kalaupun ini eh, di minggu selanjutnya atau kalau misalkan kayak bisa mencontoh ya kelompok kelompok satu ada kelompok satu di sini Ada Ibu. Muhammad Evan. Iya, udah sampai berapa mengerjakan tugasnya? Kemarin itu sampai materi 5 baru sampai PowerPoint. Terus ada juga yang Hmm, materi 7 kalau nggak salah di loncat-loncat sesuai ya, tugas. ya. Sesuai jadwal ya, atau melebihi ya kalau saya lihat ya. Saya mengapresiasi ini ada beberapa kelompok yang walaupun bukan di tanggalnya sudah mengerjakan gitu. Kenapa? Karena tugas kalian itu banyak gitu ya, bukan dari saya aja. Apalagi kalau di mungkin saya nggak tahu ya perkembangan yang dari peternakan. Kalau di prodi landscape itu siap-siap aja nanti banyak tugas gambar, gitu ya, tugas hitungan gitu. Kalau kalian nggak siap dari sekarang, begitu juga prodi peternakan ya, karena saya nggak mau apa memilah-milah prodi ini. Kalau kalian tidak siap dengan simulasi yang saya berikan seperti ini, gimana gitu? Alasannya tadi ada yang tugas pesantren, ada yang nggak bisa jaringan, ada yang belum waktunya, kelompoknya belum ini gitu, ada yang segala macam gitu. Sedangkan kalau misalkan di kuliah itu ada waktunya gitu. Kita bisa mentolerir dan punten ya, saya jadi trauma untuk memberikan kesempatan tambahan untuk mahasiswa gitu. Saya berkali-kali menyampaikan ke dosen-dosen, ke Pak Dekan juga gitu ya, ke semuanya, termasuk ke mahasiswa, nggak akan ada lagi toleransi dari saya gitu. Saya cukup sekali dan itu bikin saya trauma gitu. Siapapun yang kenal saya atau nggak kenal saya, itu rulesnya sama gitu. Saya bermainnya sekarang profesional gitu. Nggak ngelihat kalian kenal saya di luar gitu ya. Kalian kenal misalkan kolega saya, orang tuanya atau tetangganya atau misalkan apa pesantrennya kenal saya, nggak ngaruh gitu. Nilai itu nggak akan berpengaruh. Apalagi kalian yang bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi saya menilai di sini adalah keseriusan kalian gitu ya.
pemahaman kalian gitu. Karena apa yang saya nilai itu, saya akan memberikan nilai, udah kemarin kan saya sampaikan, saya akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan gitu. Kayak kalian tidak maksimal nggak apa-apa, tapi sekemampuan kalian. Tapi kalau misalkan kaliannya nggak maksimal dari awal gitu ya, nggak serius dari awal, saya pun akan memberikan nilai nggak serius gitu. Tapi kalau kalian serius, insya Allah saya akan memberikan nilainya sama dengan apa yang kalian ajarkan. Karena itu apa? Biar adil gitu. Teman-teman yang udah berusaha meluangkan waktu belajar, entah itu kerjanya kelompok, entah itu per materi satu orang, saya nggak tahu nih, atau misalkan beberapa orang. Karena apa? Kita presentasi di sini adalah untuk men-sharing gitu ya. Kalian di sini punten ya, meluangkan waktu di kerja apa di kuliah ini, waktunya, apalagi kalian ini mahasiswa KIP ya. Kalian adalah tugasnya belajar. Terlepas itu kalian di pesantren, kalian ada tuh yang siapa tuh yang nyetir siapa, yang lagi di kendaraan gitu. Saya nggak peduli dengan itu gitu. Yang penting kalian ada di kelas saya. Kalau misalkan ada hal kendala, sampaikan di luar itu, dan itu mungkin akan jadi pertimbangan gitu. Dan hal ini ya, temuan hari ini akan saya sampaikan besok di rapat tergunu ya dengan koordinator. Saya nggak nerima mahasiswa yang banyak alasan gitu. Saya sebagai kaprodi di sini, juga sebagai pengajar kalian di kimia dasar, saya nggak mau eh, menerima berbagai alasan dari mahasiswa. Karena apa tadi dekan teknik menyampaikan, kalian belum pernah jadi dosen gitu ya. Tapi saya pernah jadi mahasiswa. Saya tahu trik-trik kalian gitu ya. Mau kalian saling contek, mau kalian saling kasih tahu, mau kalian menggunakan cara apapun, kami sudah melakukannya gitu. Kami sudah mengetahuinya gitu. Tapi apakah kalian pernah jadi dosen? Belum kan gitu. Nah itu, makanya kebijakan-kebijakan akan ada sesuai dengan aturan yang ada. Nggak akan ada kayak tadi kan, udah saya skip aja kelompok 2, kelompok 5, saya skip nilainya kosong. Karena saya udah kasih kesempatan gitu ya. Udah skip aja. Nggak ada toleransi. Karena saya nggak tahu alasannya, nggak ada yang bersuara. Alasannya kenapa nggak bisa presentasi hari Ibu, ini gitu. mohon maaf, kelompok 2 tadi susah untuk berbagi layarnya, Bu. Ya, kenapa nggak tadi kenapa nggak tadi disampaikan langsung gitu? Saya apa nggak bisa apa namanya menerima alasan setelah saya bicara baru bicara gitu. Kenapa nggak disampaikan layarnya gimana Bu gitu? Saya siap Bu. Ini saya udah siap gitu. Kalau misalkan kayak tadi kelompoknya 7 Kutunawa, nanti presentasinya sama Nur Aida nggak masalah gitu. Siapa yang nge-share screen, siapa yang presentasi, itu berarti kelihatan kerjasamanya. Yang mengerjakan tuh bukan satu orang gitu. Saya tungguin beberapa menit tetap aja gitu ya. Kecuali kalau share screen-nya sama saya gitu. Eh, Mungkin kalian nggak bisa nge-share gitu. Tapi kan saya dibiarkan aja nih share screen-nya gitu. Kayak tadi Alfiatun Zahra di off kameranya ya karena lagi nge-share screen gitu. Saya maklumi gitu, nggak apa-apa. Mungkin biar lebih mudah gitu, jaringannya biar lebih bagus atau gimana gitu, nggak masalah gitu. Tapi alangkah baiknya disampaikan di awal gitu, Bu. Nanti yang presentasi ini, maaf saya izin ini kayak tadi Nur Aida off kamera nggak masalah gitu. Tapi disampaikan gitu. Kalian ini bukan sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat gitu ya. Tapi ini kalian kuliah, belajar profesional, bukan pengen nilai dari saya gitu ya. Kalau kalian misalkan mendengar eh, nilai yang saya berikan itu di atas C gitu ya, saya berani kok ngasih nilai kalian di bawah C gitu. Termasuk juga ke kakak kelas kalian semester lalu yang harusnya B gitu ya. Punten aja karena tidak on time, tidak ngikutin aturan kami, saya langsung turunkan jadi C. Otomatis nilainya berkurang dia gitu.
Itu karena kinerja kalian gitu, bukan karena saya dendam, saya kesel gitu ya sama kalian, enggak gitu. Enggak ininya, tapi pengen tahu gitu keseriusan kalian nih di sini pada serius nggak sih? Saya nanya sekali lagi, kuliahnya serius nggak? Serius, Bu. Nah, Serius, Bu. Serius, Ibu. seriusnya serius doang apa pengen apa butuh nih nilai Bu. ilmunya dari ini? Apa cuman hadir doang gitu? So, saya tanya dulu sebelum nanti kita lanjut. Butuh ilmunya Butuh, sama Bu. Butuh. Buat dari kehidupan sehari-hari. Buat masa Oke, depan. karena ini akan ini ya berkaitan nanti di tugas 8. Ada tuh yang nanya, Bu, tugas 8 apa? Kok sampai 7 gitu? Tugas 8 itu ada tugas spesial dari saya. Hanya orang-orang yang bisa mengisinya adalah yang memahaminya dan mengerjakannya adalah orang-orang yang bisa memahami tugas 1 sampai tugas 7 gitu. Kalau kalian nggak paham, kalian nggak mengerjakan, tugas 8 nggak akan saya berikan ke orang itu gitu. Otomatis otomatis kosong gitu. Jadi kenapa saya keep? Harusnya kemarin saya ini udah saya siapin videonya, tugasnya apa? Karena kan saya ngelihat kemarin tugas apa satu kelompok 1, 3, sama 6 yang lainnya pada diem aja gitu, bahkan off kamera, nggak tahu nih nyatet apa enggaknya gitu kan. Saya nggak ngelihat karena tadi terkendala jaringan. Cuman kalau saya lihat tuh ada, saya screenshot nih di Excel saya, siapa yang on cam siapa yang off cam gitu ya, nggak akan saya absen lagi kalau sekarang. Jadi udah otomatis gitu ya. Eh, Nanti tinggal lihat aja nanti di Sevimanya kalian hadir apa enggak gitu ya. Jadi biar nggak wasting time nih, kita masih ada 20 menit lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ya sambil apa tiduran lah, rebahan sambil ngobrol gitu kan, atau off cam atau kecuali kalau yang lagi mengendarai ya, tadi ada siapa yang lagi ini itu mangga gitu kan. Tapi diinfokan biar teman-temannya tahu kenapa Bu Ika spesial gitu kan. Apa namanya mengizinkan gitu. Biar teman-temannya tahu kan itu demi keselamatan. Itu saya ngelihat dia serius gitu. Dia serius pengen belajar gitu kan. Tapi dengan mungkin ada ini, tapi kalau misalkan lagi mengerjakan tugas pesantren, mengerjakan tugas rumah gitu. Hello, kalian tuh harusnya serius. Ini kalian diberikan kesempatan jadi mahasiswa KIP ya, di, dikasih bantuan, dipermudah, tinggal duduk manis belajar gitu. Beda lagi kayak adik saya. Adik saya itu harus dia belajar, bekerja juga gitu ya. Jadi akan berbeda, mental kalian itu akan berbeda dengan mental orang kebanyakan gitu. Nah, saya nggak akan menyalahkan kalian atau mengucilkan kalian, tapi saya pengen keseriusan kalian gitu. Buahnya apa? Ini contoh aja ya. Karena keseriusan misalkan adik saya yang dibilang kalau kalau lihat saya ngajar katanya Teteh terlalu baik ke mahasiswa gitu ya. Padahal dia tuh udah di ospek dari bayi sama saya gitu ya. Nah, sekarang apa? Karena buah keseriusan dia, tanggung jawab dia gitu ya, eh, segala macamnya yang saya ajarkan, dia sekarang kerja di Eropa gitu ya, nggak ininya. Nah kalian siapa tahu kan di Indonesia pun jadi orang yang berhasil gitu. Adik saya baru 25 tahun, dia kerja udah 3 tahun di Eropa gitu. Saya bicara gini karena contoh ya, supaya kalian punya tanggung jawab, punya apa namanya sisi moralnya gitu ya. Karena ini akan jadi laporan ya, ini saya rekam, saya akan sampaikan ke koordinator kalian terkait dengan ini mahasiswa kelas C ini di kelas saya seperti ini, biar kelihatan gitu. Karena saya rekam, mungkin saya sering share ya, mungkin kalian bisa ketik ulang judulnya. Saya selalu simpan di YouTube gitu. Perkuliahan saya bukan kelas kalian aja, semua kelas yang saya ajar, kegiatan saya di proyek, di kementerian, ada di situ semua. Kalian bisa lihat seperti apa. Termasuk nih kalian kalau misalkan mereka butuh, mana Bu buktinya mahasiswa kelas C yang dari Majalengka atau Pergunu lainnya.
mereka serius apa enggaknya. Saya nggak bisa bilang kalian serius atau enggak, tapi mereka bisa nilai sendiri seperti apa nih kalian gitu. Dipanggil-panggil kelompoknya nggak respon gitu ya. Ada yang respon beberapa nih, jadi nanti ada penilaian sendiri gitu. Mereka akan melaporkan gitu. Ini kan saya bolak-balik nih, ada 3 layar di saya, tetap aja nggak on cam gitu ya. Tetap aja nggak on cam gitu. Jadi ya maaf aja kalau nanti misalkan saya anggap nggak hadir gitu. Hadir sih, cuman kayaknya wajahnya sebelah gitu kan. Untuk apa gitu? Sok, saya tanya, kalau hadir wajahnya sebelah untuk apa? Nutupin apa sih? Gitu. Kalau belajar kimia mah sebenarnya gampang ya, teman-teman di sini. Saya belajar kimia itu dari SMA. Kuliah juga saya sampai kimia juara 1. Di ITB saya kimia itu 95% kimia. Tapi kalau saya jejelin kalian dengan ilmu kimia yang saya punya, pemahaman dasarnya kalian nggak dapat gitu. Saya kasihan ke kalian gitu. Nah, ini yang kita pelajari itu dasar. Nanti pas di akhir-akhir kita konsep aplikasi ke prodi masing-masing gitu. Saya pengennya seperti itu. Jadi jangan sampai belajar kimia, oh ibu mah menyamakan saya dengan anak sekolah SMA dan sederajat gitu. Enggak. Tapi ini kan kalian bawa di prodi landscape gitu. Tapi kalau misalkan dasarnya aja kalian gak siap, apalagi kemarin 2 minggu misalkan saya apa tuh eh umroh, kalian gak mengerjakan, hello kemana aja selama 2 minggu gitu kan? Kenapa nggak dicicil? Kenapa nggak dibagi tugas? Sengaja saya linknya disampaikan ke kelompok masing-masing untuk apa? Supaya tidak saling contek, supaya profesionalisme kalian ada, supaya kalian belajar masing-masing. Walaupun saya ngelihat masih ada sih yang apa mirip-mirip gitu, entah itu sumbernya sama atau bagaimana gitu. Tapi yang penting balik lagi, kalian paham nggak gitu? Kayak apa butuh? Kenapa saya bikin PPT sama Word gitu ya? Mungkin orang akan lebih ada orang-orang yang suka membaca gampang gitu ya, kayak kita baca kertas di Word-nya, lebih detail. Tapi ada orang yang senangnya tuh visual, kayak tadi kan lihat apa contohnya Alfiatun Zahra ya. Mungkin orang yang bisa ngelihat apa kayak artikel gitu. Tapi kalau Nur Aida tadi memaparkan kayak paparan gitu ya, visual-visual gitu kan. Mungkin ada orang yang lebih paham seperti itu gitu. Tulisan-tulisan, ada gambar gitu. Dan itu tuh siapa tahu saya berharap ya dari tadi sambil saya ngobrol nih sama ini kebetulan ya ada nih Kaprodi peternakannya nih. Nanti saya laporin yang prodi peternakan. Bu Sipa baru datang kan? Saya mau laporan peternakannya nantinya rahasia. Ini nanti saya laporin. Kalian bagus tidaknya kan saya laporkan seadanya gitu ya. Kalau yang landscape ya nggak usah lapor ke siapa-siapa. Saya tinggal share aja gitu ya. Udah ada catatannya. Nah ini kenapa? Bukan menjelekkan kalian, tapi saya tuh pengen kalian termotivasi nih. Kuliah di sini bareng saya, bareng teman-teman. Yuk kita sama-sama ya, luruskan niatnya ya. Pengen belajar kan? Semuanya pengen belajar, pengen dapetin ilmu gitu ya. Jangan apa namanya, walaupun mohon izin ya, karena kita terbatas dengan waktu. Saya bikinkan jadwal bukan karena paksaan, karena ini udah didiskusikan. Kalau kalian pengen tahu alasannya, udah didiskusikan dengan pengampu kimia, namanya Bu Lia. Ya, Bu Lia itu kebetulan teman saya di teknik kimia tuh di apa Fakultas Teknik. Bagaimana caranya mahasiswa itu paham dengan materi. Kebetulan kami, sebentar ya, kayaknya agak ribut. Kebetulan kami di sini ada 2 pengajar gitu ya yang membantu Bulia karena Bulia udah overload gitu ya. Jadi eh, di sini ikut di sini ya. Ha,
Jadi udah overload. Jadi akhirnya ada Bu Rani dan saya yang ngajar gitu ya. Dari yang kelas A, kelas B itu sama Bu Rani, kelasnya sama saya. Dan tugas saya sama Pak Dekan tuh dikasih tugas adalah untuk memantau kalian gitu ya, memotivasi kalian semua supaya apa, belajarnya semangat gitu ya. Eh, Khusus untuk yang peternakan sama landscape gitu. Kalau yang akuntansi itu beda lagi karena nggak ada kimianya gitu. Nah, di sini jangan ada keterpaksaan gitu ya. Jangan ada, aduh, kuliah Bu Ika mah banyak presentasi, aduh banyak tugas. Karena kalau saya menyampaikan aja gitu ya, bisik kalian teh bosen, terus monoton juga, terus juga, aduh, udahlah catat-catat aja gitu. Tapi apa kalian paham gitu ya dengan kalau di data itu 60 lebih, tapi yang hadir ini ada 40 orang gitu ya. Eh, apakah cukup saya nanya satu-satu? Enggak, pastinya gitu ya. Saya tuh pengennya tuh dibagi apa kuliah itu jadwal per kelompok sebenarnya supaya satu kelompok paham apa enggak gitu ya. 1 sampai 10 kelompok itu paham apa enggak. Jadi tugas saya clear karena jadi beban bagi saya ya. Teman-teman di sini kayak mengerjakan tugas kayak kepaksa gitu ya, nggak setengah hati gitu. Terus juga nanti khawatirnya ilmunya nggak nyampe gitu ya, nggak berkah juga buat saya, buat teman-teman juga gitu ya. Apalagi yang di pesantren tuh pasti hafal kan kalau kita apa untuk belajar ilmu yang di luar pesantren apalagi gitu, yang baru kenal dengan yang namanya kimia, kenalan di sini gitu. Supaya apa? Kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya paling pintar ya karena saya kuliahnya di ITB enggak. Karena saya juga belajar tadi dari Alfiatun Zahra, dari Nur Aida, dari teman-teman yang sebelumnya. Saya juga belajar gitu. Saya sampai rekam, sampai ini kalau kalau di ini saya rekamannya saya sampai ulang-ulang lagi gitu kayak tadi materinya gitu. Karena untuk apa? Untuk saya belajar. Dan itu juga yang saya lakukan kenapa saya share link YouTube di saya gitu ya. Bukan pengen mangga aja sih kalau misalkan mau subscribe YouTube saya mangga, tapi pengen kalian ngulang-ngulang lagi gitu. Ngulang-ngulang lagi materinya. Mungkin ada yang kecatatnya kelewat gitu sama kalian. Mungkin ada yang apa namanya nggak inget gitu ya kalian apa sih tadi istilahnya gitu kayak kemarin kan penyebutan senyawa ion dan lain-lain itu nggak belum tepat gitu tapi kan dengan berjalannya waktu nanti kan bisa hafal gitu ya penyebutannya kayak H2O gitu ya, Cl-min bukan C1-min gitu kan, jadi tahu kenal gitu. Ada istilah kan tak kenal maka tak sayang. Kalau ini tak kenal maka tak paham gitu. Kalau misalkan diulang-ulang lagi siapa tahu nih keluar di UTS gitu ya. Nah ini kisinya ya untuk UTS minggu depan itu kayak Google Form gitu. Jadi kalian langsung isi gitu ya. Entah itu soalnya saya nggak tahu wujud soalnya seperti apa. Eh, karena ini kesepakatan mungkin belum dibocorkan sama prodi lain atau sama mata kuliah lain. Kita online gitu ya. Kita online. Tapi kalau dengan ngelihat kayak gini kesiapannya harus offline sih kalau menurut saya supaya biar tahu gitu. Karena kemudahan online itu biasanya saya kasih ke mahasiswa yang benar-benar udah siap gitu ya. Kalau dari tadi kan ada beberapa kelompok yang kayaknya nggak siap presentasi aja apalagi untuk ujian gitu. Terlepas nanti kayak kemarin kan ada mungkin di prodi landscape yang nanyain, saya belum punya NIM, terus ujiannya gimana, UTS-nya gimana gitu kan. Nah, itu bukan urusan saya gitu. Maksud saya bukan saya berarti lepas tangan. Karena kebijakannya itu berbeda, teman-teman ya, di sini ke kebijakan akademik. Kalau kami lebih ke proses realisasinya. Tapi kalau misalkan untuk pembayaran, untuk NIM gitu kan, coba tanya ke akademi sama keuangan karena itu akan beda ranahnya gitu. Makanya saya dengan kasarnya tanda kutip ya bukan urusan saya gitu. Tanya ke yang lebih kompeten karena saya pun kalau misalkan ditanya sama kalian lagi gitu ya di grup mau di grup kimia atau di grup ARL jawabannya akan sama gitu dan akan saya tanyakan ke bagian akademik sama keuangan dan jawabannya tetap sama gitu ya.
tanya ke koordinatornya masing-masing gitu. Nah itu ya, jadi jangan nanya lagi ke saya. Kemarin ada yang sempat apa nyasar tuh Bu Huda, siapa yang ke chat sama Bu Huda terkait ini. Bu Huda sampai ini. Itu di situ di grup itu ada Bu Zahra, ya, ada Pak Iip. Coba tanya langsung, tag aja orangnya gitu. Karena kalau saya kalau saya yang jawab, saya nggak tahu gitu. Itu bukan ranah saya dan ini pun pernah disampaikan kemarin waktu Sabtu ke WR1 WR2, saya diskusi sama beliau-beliau. eh, saya keberatan kalau ditanya sama mahasiswa terkait NIM sama prosedur sampai UAS atau pembayaran, saya bilang. Di sini saya sebagai kaprodi dan saya hanya menjalankan institusi yang ada sesuai tugas saya sebagai kepala sekolah di landscape, saya bilang. Kalau seperti itu ada kebijakan-kebijakan di WR1 WR2 gitu. Nah, ini di sini tugas kalian siap untuk belajar. Siap, Bu. Coba Siap. buka Siap, ininya. Siapnya siap hari ini apa siap seterusnya? terusnya Bu. Siap, seterusnya, Bu. Bener nih. Benar. Coba ini Iya, Bu, ini benar, Bu. lima menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Yuk kita kita relax aja ya. Ya udahlah yang tadi ya kita saya juga mohon maaf ya agak tegas ke kalian. Nih, saya pernah tahu ice breaking nggak? Pernah Ada pernah tahu ice breaking? Tahu, Ibu. Ngapain? Belum, Bu. Ngapain? Yang belum refleksif, belum tahu. Ada yang tahu nggak? Coba coba gini, ice breakingnya kalau kalian bagusnya ini kalau lagi eh, pengen ilmunya nambah itu dengan senyum apa cemberut? Coba Senyum. bener Bahagia. senyum, sok senyum semua supaya ilmunya nambah berkah. Sok boleh tahan 5 menit. Sok senyum ke apa lebarkan ke kiri 7 senti. Lah, ke kanan 7 senti. Bisa Kak? Sok, ice breaking dulu biar ketawa semuanya. Udah pada senyum belum? Senyumnya jangan kepaksa, bari manyun. Coba, senyum tahan 7 menit, ke kiri ke kanan 7 senti. Sok, kebayang tuh? Gimana? Senyumnya yang lebar kayak di kartun-kartun. Biar apa? Biar hidupnya berkah, biar ilmunya bermanfaat, gampang nyerap ilmunya, ngerjakan tugasnya dengan happy, dengan bahagia, dengan ringan. Sok, masih bingung nggak senyumnya gimana? Ada yang masih bingung ya? Sok, coba senyumnya yang lebar kayak senyum iklan, maaf ya, mohon izin kayak senyum Pepsodent kalau dulu mah cenanya kayak iklan. Sok, yang senyumnya paling lebar, mudah-mudahan dapat nilai yang paling bagus. Amin. Kemudian sehat, kemudian lancar aktivitasnya. Sok, yang senyumnya yang terus doain teman-temannya nih, teman-teman sekelompoknya, teman-teman di prodinya, teman-teman apa di sekelilingnya ya, saudara-saudara orang tuanya juga didoain. Gazwa, doain tuh ayahnya lagi di mana tuh, minta doa, titip doa ke Gazwa. Orang tuanya lagi di mana Gazwa? Buka, buka yang Lagi Mbak. umroh. Gazwa kan udah belajar ya. Tuh, lagi umroh. Titip doa ke ayahnya Gazwa. Lagi di mana sekarang? Di Mekah, Madinah? Masih di Madinah, Bu. Di Di mana? Madinah. Tuh, dekat makam Rasul. Siapa tahu titip ya Gazwa. Salam buat Rasul. Supaya kita kan ini orang Muslim semua kan. Di aku umatnya Rasul ya. Rasulullah SAW. Sok, senyum yang lebar. Makanya kalau pagi-pagi teh ya sebelum kuliah mandi dulu ya. Makan dulu. Siapin catatan. Bukan asal nongkrong di apa namanya di layar ya. Kata Bu Ika maunya harus ada di layar, standby di layar, tapi nggak ada persiapan apa-apa gitu ya. Kalau saya mah kan tadi saya bilang saya pernah jadi mahasiswa, udah ngalamin yang kalian alamin sekarang, jadi udah tahu gitu kan, bukan kayak gitu. Ini
kayak saya ngajarin adik saya lagi nih. Jadi harus rileks, ilmunya dapet. Sok, ada istilahnya tadi tuh yang di chat. Ada yang ke air, tiba-tiba mules lah atau pengen buang air kecil, tiba-tiba ngambil makanan gitu ya. Saya makan dulu, tiba-tiba oh catatannya belum diambil. Gimana kalau misalkan kalian siapin jam 8? Biasanya ya ini saya kasih ini 2 menit lagi lah ya. Saya kasih ini. Biasanya kalau saya sebelum kuliah itu selalu mempersiapkan 1/4 jam. Mungkin si Gazwa tahu tuh, saya selalu jadi pemateri nasional ya di CTMR atau di kementerian. 1/2 jam atau 20 menit sebelumnya saya tuh udah standby, memastikan kalau saya tidak lapar, catatan ada, perangkat ada, alat tempur ada, segala macam, dan saya sudah mempelajarinya gitu. Apapun itu, mau tugas saya menyampaikan atau saya menyimak, saya sudah mempelajarinya. Nah, ini kalian kalau misalkan perang ya, amun perang ya diibaratkan. Mau perang nih kemana? Ke Gaza, ke Palestina misalkan ya. Tapi kalian tuh cuma bawa badan doang gitu ya. Alat tempurnya nggak ada. Nggak tahu kalau cewek-cewek kayaknya alat make upnya ya. Alat tempurnya nggak ada, ilmunya nggak ada gitu ya. Apalagi persenjataannya segala macam tamengnya nggak ada. Gimana coba mau perang gitu. Nah itu juga kalau kita pas mau belajar gitu. Itu yang harus totalitas. Mau apapun yang terjadi, hadapi dengan baik, dengan senyuman, dengan hati tenang, dengan riang, dengan rileks. Ada yang jaringannya terkendala gitu. Sebelumnya berdoa, harus berdoa dulu, lancarkan, mudahkan. Nah, itu tuh jadi berkah buat kita gitu. Di sini juga mungkin saya harus ngingetin karena apa yang kita lakukan tiap hari, tiap detik itu adalah nilainya ibadah gitu. Kita niatkan ibadah. Di sini ada yang niatnya belajar kuliah ibadah nggak? Atau cuman gimana? Ada niatnya ibadah atau cari jodoh atau apa? Kalau boleh ilmu, Cari ilmu doang? Apa? Ya kan? Niatnya utamanya adalah ibadah gitu ya. Kita niatkan ibadah. Kalau ibadah kan semata-mata kita lihat lihat kayak orang-orang yang mau sholat. Kita dikelilingi orang-orang baik gitu ya. Di sini insya Allah orang-orang baik yang ada dari pesantren, dari manapun. Orang-orang yang insya Allah ya kita semuanya masuk surga gitu. Jadi niatkan ibadah ya. Kalau kuliah itu ibadah, senyum lagi, senyum lagi, harus senyum gitu. Mungkin kalau misalkan apa namanya orang-orang yang senyum itu katanya rezekinya akan mudah datang. Tapi jangan senyum sendiri ya. Kalau di sini mah kan kita senyumnya di layar ya bareng-bareng ya. Jangan sampai pas kita udahan kalian senyum sendiri. Nah, terus nyalahkan saya jangan sampai ya kayak gitu ya. Kalian senyumnya pas ada orang, ya. Terus jangan sampai di kelas lain kata Bu Ika pokoknya harus senyum. Nggak gitu juga gitu ya. Tapi senyumnya ya nggak usah 7 senti juga gitu ya. Kiri kanan nggak usah ditahan juga 5 menit gitu ya. Yang penting kalian hatinya bahagia ya. Ya di kuliah apapun harus bahagia. Di kuliah apapun diniatkan lillahi ta'ala. Di kuliah apapun kalian harus siap tempur ya. Siapkan catatannya. Kalau ada kendala nih terkait kelompok, sampaikan aja, nggak apa-apa. Ya, kita diskusikan, kita cari jalan yang terbaik untuk solusi semuanya, gitu. Kalau misalkan ada yang, aduh saya mah malu Bu presentasi, nggak bisa. Kalau sama saya mah ketemu sama saya atau sama prodi lain, nanti belajar presentasi terus gitu ya. Jadi kalian nggak bisa berlindung di balik non, di balik tembok gitu ya, nggak bisa gitu ya. Harus gitu, harus belajar ya, harus diniatkan gitu. Kayak ada pertanyaan nggak? Kayaknya ada yang mau masuk ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya Izin atau Ibu, cukup. Hmm, silakan. in, untuk ini kan kata Ibu besok ada tambahan itu jadi kuliahnya kita 2 kali dalam seminggu. Hmm, Untuk mata iya. pelajaran ini ada berapa jurusan Ibu? Nggak tahu nih kalau yang landscape bisa nggak besok jam 10:30 ya kemarin ya bilangnya ya Ya kalau maksud di chat tuh. maksud saya kalau misalkan
yang dari landscape Mm-mm, sekarang nggak ada pelajaran lagi, mending di satu harikan aja. mm-mm. Soalnya kami dari peternakan matematika diundur nanti habis maghrib, Ibu. Oh, oh gitu. Aduh, nggak bisa kalau saya sekarang ngajar ini PPL 4, sekarang jam 10. Oh, Ditungguin sama kakak kelas kalian. Heeh. baik. Soalnya harus mengajar hitungan ini analisis eh, apa mahasiswanya udah ada. Mahasiswanya udah ada. Jadi nggak bisa hari ini. Sepakatnya mau hari apa? Besok besok jam 10 bisa nggak? Insya Allah Ibu, kalau dari peternakan besok cuma satu matkul dari jam 8 sampai Mm-mm. jam 10. Ini Oke, insya Allah. berarti bisa ya? Iya, jam 10 atau setengah 11 gitu ya. Udah siap ya. Kalau dari peternakan. Kalau dari landscape gimana besok? Ready nggak? Kan kemarin ada yang Ini Bu, dialihkan kata Bu Afin ya. Hmm? Gimana? Dibuka mic-nya, Gazwa. Di Patuman. Kalau ngomong teh dibuka mic-nya. Boleh semuanya buka mic kalau ada yang mau bicara. izin Bu, Gimana? ini untuk besok mah dari landscape Hmm? paling kan pelajaran Bu Apin yang pindah ke Jumat teh Ya. dari jam 1 sampai jam 2:30 kosongnya Mm-mm. di Sepima. Oh, kalau jam 10 berarti ada jadwal ya, Ada jam 1. Jam 10. jam 10 ada Bu. Jam 10 kosong Ibu. Oke. Oke. Enggak, Berarti besok besok ada nggak? Eis, Ibu, Eis kalau ARL ada nggak? jam ARL, Bu, jam 10 tuh Iya. jam 8 sampai jam 10 tuh pendidikan agama Islam, habis jam 10-nya kosong, Bu. Mm. Tuh bisa, Gazwa. Si Gazwa kenapa beda? Carekan Eis. Huru hara wae Wow. si Gazwa. Bisa, ya? Bisa. Berarti bisa ya besok ya? Bisa, Bisa ya? Bisa Ibu dari ARL. Oke, bisa ya. Tuh, Gazwa nanti dirempuk loh sama teman-temannya. Kamu bikin jadwal seorang. Ya, jadi besok saya kebetulan minta Bu Afin untuk mendampingi saya sama beberapa mata apa dosen di mata kuliah yang kelas C untuk ngobrol sama koordinator dan tim dari Pergunu gitu ya untuk ngebahas terkait teknis kuliah yang ada gambarnya kan kalian ya, ada gambar apa tuh grafis nirmana gitu yang belum tersampaikan gitu kan, terus teknisnya seperti apa. Jadi saya nggak mau saya ngomong sendiri gitu, tapi saya pengen dosennya yang hadir gitu. Dan Bu Apin itu kebetulan kemarin saya minta karena beliau mewakili saya gitu ya untuk apa namanya menyampaikan. Jadi ada Pak Mitro, mungkin kalian ya Nirmana ya, ada kuliah mata kuliah Nirmana ya kalau untuk yang ALF. Pak Mitro, Bu Tati, dan Bu Apin bareng saya gitu. Besok ada rapat jam 1-an gitu. Jadi biar ngebantu kalian juga nanti perkuliahannya seperti apa karena itu yang perlu kita sampaikan dan mungkin nanti di apa peternakan juga nanti ada mungkin disampaikan langsung oleh kaprodinya atau misalkan nitip ke kami juga nggak apa-apa. Jadi nanti dibahas bareng-bareng gitu. Nah, dari kaliannya sendiri sisinya saya bisa ngebela kalian kalau kalian semangat. Semangat nggak nih kuliahnya? Semangat, Nanti Bu. saya Semangat, Bu. bilangnya Semangat udah gaskeun Bu, semangat nih Bu semangat. kuliahnya. Bener ya, Semangat banget semangat Ibu. kuliahnya. Semangat Ya Bu. harus semangat. Ini Semangat, Bu. Semangat. beneran ya, harus semangatnya. Nih kalian teh udah pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng, pada soleh-soleha. Ini kan niatkan lillahi ta'ala ya, kita belajar demi orang tua, demi apa namanya menghargai orang yang sudah memberikan kalian kesempatan gitu ya di sini untuk bisa kuliah sampai ke jenjang yang lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Mudah-mudahan nih saya sih berdoanya dari awal nih semester 1 sekarang sampai akhir jangan ada yang keluar gitu. Mudah-mudahan sampai tamat lulus S1 semuanya ya gitu. Nanti kita kalau di landscape tuh ada percepatan gitu ya. Tapi bukan kemudahan ya, ini percepatan program saya sama beberapa dosen yang 3 tahun setengah udah pada lulus gitu. Jadi nanti kalau kalian serius nih ningali di nu kimia oge teu serius gitu, apalagi di nu gambar
gitu tah. Amun Ninu gambar tuh serius, itu lebih parah. Nggak akan saya kasih 3,5 tahun, 4 tahun KB gitu kan. Tapi kalau kaliannya serius nih, termasuk di apa prodi peternakan juga sama. Kalau kalian benar-benar serius, pasti lebih cepat gitu, gitu. Ya, jadi itu yang kita ketemu lagi besok jam 10. Suruh aja Mas. Nah, udah ada tamu saya teh, ya banyak mahasiswa RPL dan PPL ya. RPL tuh ya kayak kalian kuliahnya tapi cuma 2 tahun. Mahasiswa baru tapi kuliahnya 2 tahun. Terus ada PPL semester akhir. Jadi saya harus ngajar di apa di di tempat khusus gitu ya. Jadi kita cukupkan ya. Ada lagi nggak? Ini satu lagi saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oh iya, duduk dulu aja ya. Cari kursi di situ aja di lab ya. Iya, di dalam aja. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Aman Ada Ibu. semuanya? Ini Kamu mah naon deui? ini Ini marahin nih. Marahin teman-teman ini satu gak lagi. Apalagi? KRS belum Apa lagi? tervalidasi Ibu Cepetan. ternyata Ibu. Katanya udah. Kamu teh mau divalidasi nggak KRS-nya? Selain Gazwa siapa yang belum tervalidasi? Peternakan udah aman semua kan? Udah tervalidasi semua peternakan? Aman Bu, aman. Aman semua ya? Karena kemarin itu KRS perwaliannya itu ada 2 dosen, saya sama Bu Alvin. Mungkin Gazwa tuh bagian saya. Nanti saya cek di Sevima ya. Selain Gazwa siapa lagi? Nggak ada lagi? Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin kita besok terusin ya yang tadi. Kita lanjut presentasinya sebelum nanti kita bahas kisi-kisi soal gitu ya. Jadi yang nanti akan presentasi mungkin materinya saya kasih kesempatan satu kali lagi ya. Kelompok 2, kelompok 5 sama kelompok 10. Nah, untuk kelompok 8 sama 9 nanti kita habis UTS ya. Nanti karena kita UTS tuh minggu depan tuh seminggu UTS gitu. Ya, jadi saya nggak mau mengganggu aktivitas kalian. Jadi saya hanya memberikan soal kepada eh, akademik gitu ya. Nanti kalian bisa mengisi soal tersebut gitu langsung di Google Form-nya gitu ya. Jadi nanti kalian atau saya yang membagikan gitu ya. Itu nggak masalah nanti ada soal khusus. Jadi eh, kalian langsung ngisinya gitu. Karena itu by time mengisinya. Gitu tidak bisa saling contek gitu ya. Oke, kita ketemu besok ya teman-teman karena udah ditungguin banyak orang. Terima kasih. Mohon maaf ya lahir batin. Tadi saya mungkin agak tegas, agak keras gitu ya untuk kita lebih baik lagi besok ya. Lebih semangat lagi belajarnya. Tadinya saya mau ke teori cuman ya ngelihat kaliannya pada nggak semangat jadi saya juga bingung mau menyampaikannya. Oke, kita tutup ya semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sami-sami mangga. Baik. Keluar. Arigato, arigato. Terima kasih, Bu. Ya, silakan keluar.